Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih terjadi di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga dapat terjadi di dunia pendidikan. Salah satu bentuk korupsi yang sering ditemukan adalah pembuatan nota atau bukti pertanggungjawaban fiktif untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebagai lembaga yang seharusnya menjadi tempat menanamkan nilai kejujuran dan integritas, perguruan tinggi harus terbebas dari praktik-praktik yang melanggar hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya. Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat kasus mengenai oknum dosen yang membuat nota fiktif sebagai bentuk pembelajaran mengenai pentingnya penegakan hukum dan pendidikan anti korupsi. Dari kasus yang kami angkat, terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu apakah tindakan pembuatan nota fiktif oleh oknum dosen termasuk tindak pidana korupsi? Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut terhadap institusi pendidikan dan masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi kembali? Di sini kami akan memberikan salah satu contoh kasus, di mana seorang dosen diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana kegiatan akademik. Dalam proses pertanggungjawaban anggaran, dosen tersebut membuat beberapa nota pembelian yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Nota tersebut digunakan untuk mencairkan dana yang lebih besar dari pengeluaran yang sebenarnya. Selisih dana kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini diketahui setelah tindakan dilakukan audit internal kampus yang menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan bukti transaksi yang sebenarnya. Tindakan tersebut termasuk bentuk penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen yang dapat merugikan keuangan negara apabila sumber dana berasal dari APBN atau APBD. Jika dilihat dari aspek hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindakan memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut juga melanggar kode etik dosen yang menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Jika dilihat dari aspek moral, dosen merupakan pendidik yang menjadi teladan bagi mahasiswa. Ketika seorang dosen melakukan tindakan tidak jujur seperti membuat nota fiktif, maka kepercayaan mahasiswa terhadap institusi pendidikan dapat menurun. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kasus yang telah dipaparkan, terdapat beberapa nilai yang dilanggar, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Perbuatan membuat nota fiktif menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh institusi. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka budaya korupsi yang dapat berkembang di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat, audit berkala, dan transparansi penggunaan anggaran, serta pendidikan anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika. Pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Selanjutnya, kami akan mewawancara beberapa orang dari latar belakang yang berbeda untuk bisa memberikan pandangan mereka terkait studi kasus yang kami ambil. Oke, selamat malam semuanya. Saya Henry. Di sini saya akan mewawancarai seorang warga yang akan saya minta beberapa pendapatnya. Selamat malam, Mas Faris. Selamat malam, Henry. Oke, Mas Faris, menurut Mas nih sebagai warga, saya minta pendapat Mas soal bagaimana pendapat Mas mengenai oknum dosen yang membuat nota fiktif untuk mengambil keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri dan orang lain. Menurut saya, hal itu tidak bisa dibenarkan sih, karena itu kan suatu bentuk kecurangan ya, dan bisa dibilang juga sebuah bentuk korupsi. Dan apalagi dosen ini kan berperan sebagai contoh lah, sebagai wajah bagi dunia pendidikan di Indonesia. Masa dosen saja melakukan kecurangan seperti itu dan buat keuntungan pribadi lagi. Ya, jadi saya kurang setuju sih, dan saya tidak mendukung hal itu. Sekian wawancara dari kami.
sudah bersama saya, salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi Kalimantan. Perkenalkan, saya Dwi Auria dari Teknik Sipil Angkatan 2022. Nah, ini saya ada sedikit pertanyaan untuk Mbak Ori. Jadi, apa sih dampak dari dosen yang membuat nota fiktif? Apa aja kerugiannya gitu? Menurut Mbak Ori sebagai mahasiswa tuh, mungkin boleh bisa dijawab? Kalau menurut saya dampaknya sangat besar ya, karena bukan hanya merugikan institusi saja, tetapi dosen itu juga sebagai contoh dari mahasiswanya. Kalau menurut saya, jika dosennya melakukan pemalsuan itu, gimana sama mahasiswanya? Pasti juga bakalan mahasiswa berpikir untuk melakukan tindakan itu juga. Oke, udah itu aja. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang dari sudut pandang mahasiswa juga, kalau misalnya soal nota palsu ini sangat merugikan untuk institusi. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Ori untuk wawancaranya. Terima kasih kembali. Dari kasus yang telah dipaparkan, terdapat beberapa nilai yang dilanggar, yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Perbuatan membuat nota fiktif menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh institusi. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka budaya korupsi yang dapat berkembang di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat, audit berkala, dan transparansi penggunaan anggaran, serta pendidikan anti korupsi bagi seluruh sivitas akademika. Pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dari kasus yang telah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa tindakan membuat nota fiktif oleh oknum dosen merupakan perbuatan yang melanggar hukum, etika profesi, dan nilai-nilai moral. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan negara atau institusi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Sebagai seorang pendidik, dosen seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri melalui pembiasaan sikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa dan tenaga pendidik, untuk bersama-sama menolak segala bentuk korupsi sekecil apapun bentuknya, dengan menanamkan nilai integritas dan keberanian untuk berbuat benar. Kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, adil, dan berintegritas demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik di masa depan. Karena perubahan selalu dimulai dari tindakan kecil yang jujur. Mari lawan korupsi mulai dari diri sendiri, berani jujur, berani bertanggung jawab, dan berani menjaga integritas.